Kalau misalnya aku lagi resah tuh, nggak tahu ya, aku tuh orangnya lumayan ekspresif kalau dibandingin sama banyak orang-orang di sekitar aku. Jadi, kalau aku ada masalah tuh pasti aku kelihatan dipancing sedikit tuh pasti aku langsung langsung cerita gitu. Yang sampai pada akhirnya lama-kelamaan, mmm, itu adalah salah satu solusi ketika aku lagi merasa resah, aku justru nggak bisa kalau misalnya aku kayak mengurung diri terlalu lama. Aku akan reach out for help once I need it gitu. Jadi kayak, mmm, nggak tahu ya, maksudnya ini mungkin karena kebiasaan gitu, aku tahu maksudnya nggak semua orang pasti punya punya, kebiasaan seperti ini gitu, tapi karena dari dulu aku selalu, akhirnya cerita sama orang, jadi sampai detik ini tuh kalau ada keresahan sedikit aja, kalau ada masalah sedikit aja, aku pasti langsung aku omongin gitu, either ke orangnya atau aku curhat ke teman terdekatku gitu. Khususnya kalau misalnya aku lagi punya masalah sama seseorang ini ya, terus habis itu aku, ngajak ngomong gitu misalnya. First thing yang harus aku pahami bahwa kita berdua harus dalam kondisi yang baik, dalam artian kayak you won't get the result you want atau the result that is best for both of you kalau salah satu dari kalian tuh ada yang nggak siap ngomong gitu. Jadi, aku biasanya punya, maksudnya punya beberapa waktu untuk kayak memastikan kalau nih orang tuh juga siap maksudnya diajak ngobrol, punya apa, bisa ngelihat maksudnya bahwa dia kayak, oke, dia ready untuk ngomongin topik ini, ya udah oke kita omongin, baru kita omongin gitu. Dan, yang paling penting sebenarnya kalau diskusi gitu, itu tuh dua arah sih. Jadi, sampai detik ini aku pun masih belajar untuk kalau misalnya lagi, eee, debat atau lagi sorry kalau debat kayak terlalu ini ya, kalau lagi diskusi sama orang gitu, terus kita tuh punya tendensi untuk, mendengar untuk menjawab, bukan mendengar untuk mengerti gitu. Nah, itu yang lagi aku pelajari juga bahwa coba aja dulu didengar gitu. Mungkin kita punya argumen lain terhadap jawabannya dia, tapi if you think about it twice, mungkin kayak ada beberapa hal yang oke, gue harus tahan deh mestinya opini gue gitu kali ini gitu. And it's hard, itu susah banget. Maksudnya kayak butuh waktu pasti untuk bisa berpikir seperti itu. Tapi um, enak banget jadi nggak dua kali gitu. Kalau kita bisa nahan sesuatu yang mestinya emang gak kita omongin kayak, oh oke, oke oke. Berarti kita mencoba untuk mengerti dia, bukan hanya mendengar untuk menjawab dan memberikan opini terhadap pendapatnya dia gitu. Aku tuh percaya kayak, kalau misalnya ada setiap masalah tuh pasti ada beda-beda orangnya. Maksudnya kayak kita berhadapan dengan siapa nih, hari ini gitu, kayak kita agak ada ketidakcocokan dengan siapa gitu. Pasti ada pernah, muncul rasa takut gitu untuk ngomong gitu dan akhirnya nggak keluar lah omongan itu gitu. Aku juga pernah mengalami hal yang sama, aku pernah, nggak berani ngomong karena takut gitu. Tapi setelah aku tarik garis gitu, takutnya itu kenapa, itu sebenarnya based on trust sih, balik lagi ke trust akan relationship tersebut gitu. Maksudnya, do you have trust that that person will, mmm, apa ya, understand you gitu, apakah orang itu bakal menerima opini kamu, apakah orang itu bakal menerima argumen kamu, itu tuh biasanya balik lagi semuanya tuh jadinya ke asumsi gitu. Ketakutan karena kamu nggak percaya, jadi kamu asumsi, jadi takut, jadi nggak ngomong gitu. Kalau di aku sih kasusnya kayak gitu ya. Dan waktu itu akhirnya solusinya adalah aku, coba selesaiin sendiri gitu. Tapi in a way, eee, aku tetap akan, inget-inget kayak apa aja poin yang harus sebenarnya aku sampein ke orang tersebut gitu. Dan it's okay to take your time, maksudnya kayak nggak apa-apa buat buat kasih, jeda waktu dulu gitu, kayak beberapa waktu untuk mikirin ulang kayak apa yang sebenarnya kamu pengen, apa yang sebenarnya kamu nggak nyaman, apa yang sebenarnya kamu nggak cocok sama orang itu, and you'll find the right time sih gitu. Kayak mungkin ada beberapa, waktu yang aku tuh juga kayak, "Aduh ngapain sih gue ngomong?" Gitu. Mungkin karena aku orangnya itu ya tadi, kayak aku ceplas-ceplos, ekspresif dan segala macam. Aku kayak, "Aduh kenapa ya gue ngomong kayak gitu?" Tapi selalu ada pelajaran, kalau gue nggak ngomong kayak gitu tadi, mungkin tuh orang nggak akan ngerti
maksud gue apa selama ini gitu. Jadi aku selalu ngerasa komunikasi dan mengutarakan apa yang kita omongin tuh so important gitu. Not for ourselves but for somebody else juga gitu. Kita nggak pernah tahu selama ini, mungkin sebenarnya dia mengharapkan kita jujur dan ngasih tahu apa yang sebenarnya ada di kepala kita gitu. Tapi kadang-kadang keluarnya karena keceplosan, bukan karena niat gitu. Jadi ya balik lagi ke topik tadi, untuk mengatasi itu sih aku akan take my time dulu, my time alone. Dan aku mencoba untuk kalau aku punya masalah sama seseorang, aku akan selesaiin masalahnya dulu, baru aku cerita ke pihak lain, baru aku curhat. Ada banget kalau misalnya momen yang ribet banget, terus ternyata cuma dengan komunikasi sesimpel ngomong itu tuh menyelesaikan masalah, tuh aku pernah banget mengalami. Jadi dulu pas aku baru-baru masuk kuliah, itu baru semester 1, aku tiba-tiba tidak bisa mengikuti satu mata kuliah untuk syarat kelulusan. Bayangin, baru semester 1, baru masuk kuliah, lagi kayak oke, lumayan on fire nih, tiba-tiba harus kayak ada berita aku bisa aja nggak lulus karena nggak ikut si mata kuliah ini. Nggak ikutnya karena aku ada jadwal syuting waktu itu. Kayak in a way aku tuh nggak mau ngomong sama mamaku karena aduh gimana ya, maksudnya kayak ini tuh masalah lumayan gede, tapi gue baru masuk, kayak baru seneng, nyokap gue juga baru seneng gue masuk kuliah, terus gimana cara ngomongnya gitu kan, karena dia doang satu-satunya orang yang harus tahu tentang ini sebenarnya. Udah, terus udah minta tolong temen dan segala macam, gimana ya dan segala macam tuh nggak ada juga gitu solusinya. Sampai akhirnya aku cerita sama mamaku gitu. Aku soalnya tipe orang yang kalau cerita sama mama tuh pasti kalau masalahnya tuh udah bener-bener udah buntu baru cerita ke mama. Terus akhirnya kayak waktu itu memberanikan diri dengan segala macam ketakutan itu. Terus aku telepon mama gitu, "Mah, aku gini, aku jelasin kondisinya, aku takut nggak bisa lulus dan segala macam. Terus mamaku tuh cuma bilang sesimpel, dia bilang kayak, "Kenapa nggak kamu omongin aja dulu ke dosen gitu?" "Iya, tapi takut gini." Ketakutan itu tuh cuma di kepala kamu doang. Semua hal itu tuh bisa dinegosiasi. Kenapa nggak kamu omongin aja gitu? Oh, iya gitu. Pikiran aku masih kayak, aduh, mungkin dia nggak ngerti ya kondisinya ini seberat apa untuk aku dan segala macam gitu. Tapi pas aku dosen aku, terus aku omongin, aku bilang kayak, "Pak, saya nggak bisa, aku jelasin kondisinya, saya syuting gini. Dosen aku cuma kayak, "Oh, oke." Udah, terus masalahnya kelar cuma dengan pertemuan sekali itu doang. Aku kayak, dunia tadi kayaknya mau runtuh, tapi abis itu kayak oke, ternyata masalahnya kelar dengan sangat amat mudah. Ya mungkin nggak mudah ya, maksudnya aku lumayan merasa kayak itu proses lah, dari kayak aku dapat masalahnya sampai aku nemu penyelesaiannya tuh, itu masalahnya tetap nggak mudah menurut aku. That's one example gitu. Tapi akhirnya kenapa nasihat itu hook banget di aku, karena emang itu sering banget terjadi di mana-mana gitu, baik hubungan orang tua dengan anak, atau kita dengan teman, dengan pacar, dengan rekan kerja. Masalah-masalah yang kayak nggak diomongin langsung tuh biasanya bisa lead to heavier problems gitu pada akhirnya, yang sebenarnya tadinya nggak usah ada di situ masalahnya, tapi akan muncul karena kitanya nggak bisa menyelesaikan itu di waktu yang tepat gitu. So ya, itu salah satu cerita aku yang paling membekas sih, tentang sesuatu bisa diselesaikan dengan komunikasi gitu. Aku bisa bilang ini salah satu lagu yang paling spontan, yang paling organik lah dibanding aku nulis lagu-laguku yang lain, karena pertama kali aku jadi sebenarnya gini, aku tuh pengen bikin album yang isinya adalah nasihat-nasihat dan ujangan-ujangan mamaku, karena aku deket banget sama beliau. Aku kalau ada cerita apa tuh ujung-ujungnya pasti harus cerita sama dia, kayak dia ya memang saksi hidup dari zaman dulu kala gitu. Jadi aku pengen bikin album dedicated to her, dan Ruang ini adalah salah satu dari contoh lagu-lagu itu. Nah, nasihat-nasihat yang paling kehook salah satunya tadi yang aku jelasin juga, yang
komunikasi itu maksudnya bisa menjadi penyelesaian masalah. Itu yang akhirnya aku angkat ke ruang. Proses kreatifnya aku juga brainstorming sama teman aku namanya Salma Cetiza untuk brainstorming tentang topik yang akan aku angkat. Terus, jadi lagu ini, nah kenapa bisa dibilang sangat organik dan dibandingkan lagu-lagu lainnya adalah aku tuh biasanya kalau bikin lagu tuh punya referensi. Jadi aku punya kayak, oke, gue pengen bikin lagu ini, pengennya bunyinya kayak A, lagu B, lagu C, lagu D gitu. Jadi udah ada kayak bayangan, oke. Jadi produser udah ada bayangan lagu ini akan kayak apa. Sedangkan kalau lagu ini aku bener-bener demonya itu cuma di voice note. Jadi aku bener-bener cuma dari melodi di kepala aku langsung bikin lirik, aku rekam di voice note, aku kasih ke produsernya, ke Rehanur, tolong bikinin chord. Gitu doang, kayak nggak ada masuk DAW di pertama, nggak ada instrumen lain gitu. Dan kalau lagu ini cuma diiringin dengan satu instrumen aja tuh intinya rasanya tuh nggak akan beda gitu lagu ini. Makanya itu yang bikin kayak ini tuh paling organik dan paling beda dibanding proses songwriting aku yang lain sih. Pesan yang ingin aku sampaikan lewat ruang tuh adalah sebuah motivasi kali ya untuk teman-teman semua kalau ada masalah ya ayo diomongin aja gitu. Maksudnya kalau kita punya sesuatu yang ada di kepala pikiran kita, ketidaknyamanan, keresahan kita tuh ya diomongin tuh nggak apa-apa loh. Maksudnya nggak selamanya ngedeal sesuatu sendiri itu tuh dengan memendam perasaan gitu. Menyelesaikan masalah sendiri itu boleh banget, very good for you kalau bisa menyelesaikan. Ya bagus gitu, berarti ya udah emang udah bisa di-deal sendiri, tapi bukan berarti harus dipendem perasaan yang sebenarnya ada gitu. Jadi menurut aku lewat lagu ini aku pengen bilang bahwa perasaan yang dipendam itu tuh cuma akan jadi bom waktu gitu. Jadi apa salahnya kalau kita komunikasiin, kita omongin ke orang itu, mungkin itu bisa menjadi sebuah solusi dari awal gitu. Itu sih pesan yang mau aku sampaikan.